Jangan pernah colok USB atau kabel charger sembarangan kalau kamu nggak mau kehilangan segalanya. Di marketplace favorit kalian, ternyata ada alat-alat ngeri yang harusnya cuma ada di film mata-mata, tapi sekarang bisa dibeli siapa saja. Kita akan bedah 5 alat hacker yang dijual bebas, termasuk alat satu tombol yang bisa memutus wifi satu gedung secara instan. Apa saja alatnya, dan gimana caranya biar kita nggak jadi korban? Mari kita gali dan temukan jawabannya bersama Gali Tuntas. Yang pertama, Flipper Zero, alat mungil yang bisa tiru sinyal remote TV sampai kartu akses hotel. Flipper Zero adalah perangkat mutakhir yang sering disebut sebagai pisau lipat Swiss bagi para penggemar teknologi dan peretas etis. Alat ini berbentuk mungil dan mengemaskan layaknya mainan digital hewan peliharaan tahun 90-an. Namun di dalamnya tertanam berbagai antena dan sensor yang mampu berinteraksi dengan protokol radio, sistem akses kontrol, serta berbagai perangkat keras lainnya. Alat ini memiliki kemampuan untuk meniru sinyal remote TV melalui sensor inframerah yang tertanam di dalamnya. Kamu bisa menggunakannya untuk mematikan dan menyalakan televisi, mengatur volume, hingga mengganti saluran. Karena Flipper Zero memiliki database kode remote yang cukup luas. Selain itu, ia dibekali dengan model NFC yang memungkinkan membaca, menyimpan, dan mensimulasikan kartu akses. Hal ini termasuk kartu kunci hotel, kartu akses perkantoran, hingga gantungan kunci elektronik yang menggunakan frekuensi rendah maupun tinggi. Karena kemampuannya yang sangat luas dalam mendengar dan berbicara pada berbagai frekuensi nirkabel, alat ini menjadi sangat populer di komunitas keamanan cyber untuk keperluan pengujian penetrasi. Meskipun terlihat seperti mainan, ini adalah alat pembelajaran yang serius untuk memahami bagaimana dunia nirkabel di sekitar kita bekerja. Yang kedua, USB Killer, flash disk yang bisa bikin laptop mati total dalam sedetik. USB Killer adalah perangkat yang bentuknya persis seperti flash disk biasa, tapi fungsinya bukan untuk menyimpan data, melainkan untuk menghancurkan perangkat keras secara permanen melalui port USB. Ketika kamu mencolokkan USB Killer ke laptop, alat ini tidak akan meminta data atau mengirim file. Di dalamnya terdapat deretan kapasitor yang akan menarik daya dari port USB laptop tersebut. Data itu kemudian dikumpulkan, dikonversi menjadi tegangan tinggi, dan ditembakkan kembali ke jalur data USB dalam waktu yang sangat singkat. Proses ini terjadi berulang-ulang dalam hitungan detik, sampai sirkuit di dalam laptop tersebut hangus terbakar karena tidak kuat menahan lonjakan voltage yang begitu besar. USB Killer awalnya diciptakan oleh seorang peneliti keamanan asal Rusia dengan tujuan untuk menguji apakah sebuah perangkat punya perlindungan terhadap lonjakan arus atau tidak. Sayangnya, sekarang alat ini banyak dijual bebas di internet dan sering disalahgunakan untuk tindakan vandalisme atau kejahatan. Intinya, alat ini adalah pengingat keras bagi kita semua. Jangan pernah mencolok USB asing yang ditemukan di jalan atau diberikan oleh orang tak dikenal. Karena 1 detik saja sudah cukup untuk mengubah laptop mahal menjadi rongsokan tak berguna. Yang ketiga, Wi-Fi Router, alat buat mutusin koneksi Wi-Fi orang lain cuma pakai 1 tombol. Wi-Fi Router adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk melakukan serangan deauthentication pada jaringan Wi-Fi berbasis protokol 802.11. Secara teknis, alat ini bekerja dengan cara mengirimkan paket data palsu yang berpura-pura datang dari router kepada perangkat target atau sebaliknya, yang isinya memerintahkan perangkat tersebut untuk memutuskan koneksi. Karena protokol Wi-Fi lama tidak menginskripsikan paket manajemen ini, perangkat target akan percaya begitu saja dan langsung terputus dari jaringan tanpa perlu mengetahui kata sandi Wi-Fi tersebut. Perangkat ini biasanya dilengkapi dengan layar kecil dan tombol navigasi atau bahkan antarmuka web sederhana yang bisa diakses lewat ponsel. Pengguna cukup memilih nama jaringan yang ingin diserang, lalu menekan tombol start untuk melumpuhkan koneksi semua orang di jangkauan tersebut secara instan. Meskipun terlihat seperti alat peretas yang canggih, sebenarnya Wi-Fi Router bukan alat untuk mencuri data atau mengintip aktivitas orang lain. Fungsinya murni hanya untuk gangguan atau pemutus koneksi, yang sering digunakan oleh praktis keamanan cyber untuk menguji kerentanan jaringan terhadap serangan. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan alat ini di era publik atau pada jaringan milik orang lain tanpa izin adalah tindakan ilegal yang bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum telekomunikasi di banyak negara. Teknologi ini juga memiliki batas karena tidak akan mempan pada jaringan modern. Jadi, jika perangkat dan router sudah menggunakan teknologi terbaru, serangan 1 tombol ini biasanya akan gagal total karena paket perintah pemutusan koneksi tersebut sudah terinskripsi dan tidak bisa dipalsukan lagi.
Yang keempat, sinyal jammer portable, alat yang mengganggu sinyal GPS atau HP. Sinyal jammer portable adalah perangkat elektronik genggam yang dirancang untuk memutus komunikasi nirkabel dengan cara memancarkan gelombang radio pada frekuensi yang sama dengan perangkat target. Sinyal jammer bekerja secara kasar dengan teriakan sinyal yang sangat kencang sehingga perangkat di sekitarnya tidak bisa mendengar sinyal asli dari menara pemancar atau satelit. Alat ini mampu mengganggu sinyal HP maupun GPS secara efektif. Untuk sinyal HP, jammer akan membanjiri frekuensi seperti GSM, 3G, 4G hingga 5G, sehingga ponsel kamu akan kehilangan bar sinyal dan menampilkan keterangan no service. Sementara untuk GPS, karena sinyal dari satelit di luar angkasa sebenarnya sangat lemah saat sampai ke bumi, jammer kecil pun sudah cukup untuk menutupi sinyal tersebut, membuat alat pelacak pada mobil atau aplikasi peta di ponsel menjadi tidak akurat atau kehilangan posisi sama sekali. Perangkat portable ini biasanya memiliki beberapa antena yang masing-masing mewakili frekuensi tertentu, mulai dari Wi-Fi, Bluetooth, hingga frekuensi radio untuk remote mobil. Meskipun sering digunakan oleh pihak keamanan untuk menjaga aktivitas bom jarak jauh atau oleh instansi tertentu untuk menjaga kerahasiaan rapat, alat ini memiliki jangkauan yang terbatas. Biasanya hanya sekitar 5 hingga 20 meter tergantung pada kekuatan baterai dan hambatan fisik seperti tembok. Namun, kamu perlu sangat berhati-hati karena penggunaan sinyal jammer oleh warga sipil adalah tindakan ilegal di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Telekomunikasi, mengganggu fisik spektrum frekuensi radio tanpa izin bisa berujung pada sanksi pidana penjara atau denda hingga ratusan juta rupiah. Hal ini dikarenakan jammer bisa sangat berbahaya jika secara tidak sengaja memutus komunikasi darurat atau mengganggu navigasi penerbangan di sekitar lokasi pengguna. Yang kelima, keylogger fisik, kabel charger yang diam-diam merekam sebuah ketikan keyboard kita. Keylogger fisik adalah perangkat keras kecil yang dirancang khusus untuk mencegat dan mencatat setiap ketikan pada keyboard sebelum sinyal tersebut sampai ke komputer. Berbeda dengan versi perangkat lunak yang harus diinstal di sistem operasi, keylogger fisik ini biasanya berbentuk modul plug and play yang dipasang di antara konektor keyboard dan port USB komputer. Karena bekerja di level perangkat keras, alat ini sangat sulit dideteksi oleh antivirus atau perangkat lunak keamanan biasa. Karena bagi komputer, perangkat tersebut hanyalah bagian dari input keyboard yang normal. Yang membuat khawatir, ada kabel yang dimodifikasi secara khusus, sering disebut sebagai OMG cable atau kabel siluman, yang secara fisik terlihat identik dengan kabel pengisi daya USB biasa dari merek populer. Di dalam kepala konektor kabel tersebut, tertanam mikrokontroler kecil dan modul Wi-Fi yang memungkinkan peretas untuk merekam ketikan, menyuntikkan perintah berbahaya, atau bahkan mencuri data secara nirkabel dari jarak jauh tanpa pemiliknya sadar.